Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa bertemu di video kali ini. Dan tak lupa pula kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita ke zaman terang benderang. Perkenalkan, nama saya Yaumil Fajar dengan NIM 19220410006 dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin S1. Di video kali ini saya akan membahas materi mekanika fluida. Untuk menghargai waktu, langsung saja kita beralih ke pembahasan materinya. Pada bab 1, mekanika fluida adalah studi tentang fluida baik yang bergerak atau dinamika fluida, diam atau statika fluida, baik gas maupun cairan diklasifikasikan sebagai fluida, dan jumlah aplikasi rekayasa fluida sangat besar. Pernapasan, aliran darah, renang, pompa, kipas angin, turbin, pesawat terbang, kapal, sungai, kincir angin, pipa, rudal, gunung es, mesin filter, jet, dan sprinkler. Untuk beberapa nama, jika dipikir-pikir, hampir semua yang ada di pelajaran ini adalah fluida atau bergerak di dalam atau di dekat fluida. Sejarah dan cakupan mekanika fluida. Seperti kebanyakan disiplin ilmu, mekanika fluida memiliki sejarah pencapaian awal yang terjadi secara tidak menentu. Kemudian era peralihan dan penemuan fundamental yang stabil di abad ke-18 dan ke-19 yang mengarah ke era praktik modern abad ke-21. Seperti yang kita sendiri istilah terpusat pengetahuan kami yang terbatas tapi up to date. Peradaban kuno memiliki pengetahuan yang cukup untuk memecahkan masalah aliran tertentu. Kapal layar dengan dayung dan sistem irigasi sama-sama dikenal pada zaman prasejarah. Orang Yunani menghasilkan informasi kuantitatif. Archimedes dan Hero Alexandria keduanya mendalilkan hukum jajaran genjang untuk penjumlahan vektor pada abad ketiga. Archimedes merumuskan hukum apung dan menerapkannya pada benda terapung dan terendam. Sebenarnya mendapatkan bentuk kalkulus diferensial sebagai bagian dari analisis. Bangsa Romawi membangun sistem saluran air yang luas pada abad ke-4 sebelum Masehi, tetapi tidak meninggalkan catatan yang menunjukkan pengetahuan kuantitatif tentang prinsip desain. Beberapa poin penting di bab ini. 1. Cairan sebagai kontinum. 2. Dimensi dan unit. 3. Properti bidang kecepatan. 4. Sifat termodinamika fluida. 5. Teknik analisis aliran dasar. 6. Pola aliran, streamlines, stick lines, dan path lines. 7. Ujian dasar teknik. 8. Sejarah mekanika fluida. Bab 2. Distribusi tekanan dalam fluida. Motivasi banyak masalah fluida tidak melibatkan gerakan. Mereka menyangkut distribusi tekanan dalam fluida statis dan pengaruhnya pada permukaan padat dan pada benda terapung dan terendam. Ketika kecepatan fluida adalah 0, dilambangkan sebagai kondisi hidrostatis variasi. Tekanan hanya disebabkan oleh berat fluida. Dengan asumsi fluida diketahui dalam medan gravitasi tertentu, tekanan dapat dengan mudah dihitung dengan integrasi. Tekanan di atmosfer dan lautan. 2. Desain manometer, instrumen tekanan mekanis dan elektronik. 3. Gaya pada permukaan datar dan lengkung yang terendam. 4. Gaya
daya apung pada tubuh terendam, dan 5. Perilaku benda mengambang. Dua hasil terakhir dalam prinsip Archimedes. Beberapa poin materi bab 2. 1. Kesetimbangan elemen fluida. 2. Distribusi tekanan hidrostatik. 3. Aplikasi untuk manometri. 4. Gaya hidrostatis pada bidang permukaan. 5. Gaya hidrostatis pada permukaan lengkung. 6. Gaya hidrostatis dalam cairan berlapis. 7. Daya apung dan stabilitas. 8. Distribusi tekanan dalam gerak benda kaku. Ringkasan. Bab ini telah dikhususkan sepenuhnya untuk komputasi distribusi tekanan dan gaya dan momen yang dihasilkan dalam fluida statis atau fluida dengan medan kecepatan yang diketahui. Semua masalah hidrostatis bagian 23 hingga 2.8 dan benda kaku bagian 2.9 diselesaikan dengan cara ini dan merupakan kasus klasik yang harus dipahami oleh setiap siswa. Dalam aliran kental yang berubah-ubah, tekanan dan kecepatan tidak diketahui dan diselesaikan bersama sebagai sistem persamaan pada bab-bab selanjutnya. Bab 3. Hubungan integral untuk volume kontrol. Motivasi. Dalam menganalisis gerakan fluida, kita dapat mengambil salah satu dari dua jalur. 1. Mencoba mendeskripsikan pola aliran rinci pada setiap titik X, Y, dan Z di lapangan. Atau 2. Bekerja dengan wilayah berhingga, membuat keseimbangan aliran masuk versus aliran keluar, dan menentukan efek aliran kotor seperti gaya atau torsi pada benda atau pertukaran energi total. Yang kedua adalah metode volume kontrol dan merupakan pokok pembahasan dari bab ini. Poin-poin dalam bab 3. Fluida. 2. Teorema transportasi Reynolds. 3. Konservasi massa. 4. Persamaan momentum linear. 5. Aliran tanpa gesekan atau persamaan Bernoulli. 6. Teorema momentum sudut 1. 7. Persamaan energi. 16. Ringkasan. Bab ini telah menganalisis 4 persamaan dasar mekanika fluida, kekekalan 1 massa, 2 momentum linear, 3 momentum sudut, dan 4 energi. Persamaan diserang dalam skala besar, yaitu diterapkan ke seluruh wilayah aliran. Dengan demikian, analisis tipikal akan melibatkan perkiraan bidang aliran dalam wilayah tersebut, memberikan hasil kuantitatif yang agak kasar tetapi selalu instruktif. Namun hubungan volume kontrol dasar yang ketat dan benar dan akan memberikan hasil yang tepat jika diterapkan pada bidang aliran yang tepat. Ada 2 poin utama dalam analisis volume kontrol. Yang pertama adalah pemilihan volume kontrol yang tepat, pintar, dan bisa diterapkan. Tidak ada pengganti untuk pengalaman, tetapi pedoman berikut berlaku. Volume kontrol harus memotong tempat informasi atau solusi yang diinginkan. Ini harus memotong tempat-tempat di mana informasi maksimum sudah diketahui. Jika persamaan momentum akan digunakan, persamaan tersebut tidak boleh menembus dinding padat kecuali benar-benar diperlukan, karena ini akan mengekspos kemungkinan tegangan dan gaya serta momen yang tidak diketahui yang membuat solusi untuk gaya yang diinginkan. Sekian dan terima kasih. Baiklah, itulah tadi pembahasan materi yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.